Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang telah memberikan kelancaran di setiap rangkaian kehidupan yang kita jalani. Maka selain kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita, suri tauladan kita, qudwatun hasanah, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan insyaallah kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan kultum tentang bentuk kezaliman. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk kezaliman, alangkah baiknya kalau kita paham dulu apa itu arti kata zalim. Pengertian zalim adalah az-zulmu fi aslihil lughawi yadullu ala wadi'a syai fi ghairihi mawadihi, yang artinya zalim dalam asal kata bahasa Arab adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kalau Ustaz Hidayat bilang pengibaratan perilaku zalim ini kayak gayung sama gelas. Gayung kita gunakan buat mandi, sedangkan gelas kita gunakan untuk minum. Nggak bisa dong kita gunakan gayung buat minum sedangkan gelas untuk mandi. Nah, itu kira-kira sedikit pengertian tentang kata zalim. Teman-teman dari Allah, pentinglah kita mengetahui segala bentuk dari kezaliman supaya kita bisa menghindari dan menjauhi segala bentuk dari kezaliman. Oke, yang bentuk kezaliman yang pertama adalah zalim terhadap pencipta. Pencipta di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana seseorang telah menzalimi penciptanya? Oke. Yang pertama ada syirik atau mempersekutukan Allah, yang kita tahu bahwa syirik adalah dosa besar. Kemudian ada nifak atau yang dikenal dengan kemunafikan. Menampakkan kebenaran tetapi hatinya sangat bertentangan dengan apa yang dia tampakkan. Atau bahasanya orang munafik ini dia selalu pakai topeng yang gimana menunjukkan kalau dia tuh emang manusia paling suci, paling benar, tetapi hatinya itu sangat busuk atau bertolak belakang. Kemudian ada kufur atau menolak kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan istilah tidak beriman kepada Allah atau kafir. Nah, itu mungkin bentuk-bentuk dari kezaliman terhadap pencipta. Semua kita bisa menjauhi dan tentunya tidak termasuk orang-orang yang berbuat zalim kepada pencipta. Selanjutnya, bentuk kezaliman yang selanjutnya teman-teman, ada bentuk kezaliman terhadap orang lain. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, selain kita melaksanakan hablum minallah, kita juga harus melaksanakan yang namanya hablum minannas atau menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, terkadang dalam kehidupan kita tanpa kita sadari itu terselip tuh perbuatan-perbuatan zalim, dan yang paling sering memainkan peran adalah lisan kita. Oke, misalkan contoh kecil dalam kehidupan kita, ada nih teman kita yang punya kulit yang hitam, terus kita panggil dia Malika, kan nggak enak gitu kan. Itu pasti bakal nyakitin hati dia, walaupun cuma candaan. Semuanya masih banyak banget candaan yang lain yang bisa nggak nyakitin hati dia gitu kan. Ya. Terus teman-teman dari mati Allah, sekarang dunia itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya dunia nyata, sama ada yang namanya dunia maya. Nah, kalau lisan kita di dunia nyata, itu adalah lisan kita yang sebenarnya, yaitu mulut kita jelas. Tapi kalau misalkan di dunia maya, lisan kita adalah tangan kita. Jadi kita di dunia maya bermain dengan jari-jari kita gitu. Jadi mohon nih, tolong netizen-netizen yang budiman, berbijaklah dalam bersosial media. Jangan sampai dengan goyangan jari-jari kalian itu bisa menyakiti hati orang gitu kan ya. Nah, ada Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 42. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya, yang artinya
Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu menempat siksa yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bisa menghindari dan menjauhi bentuk kezaliman terhadap orang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, bentuk kezaliman selanjutnya adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Nah, selain kita zalim terhadap pencipta kita, terhadap orang lain, ternyata kita juga bisa loh menzalimi diri kita sendiri. Nah, terus gimana kondisi ketika seseorang telah menzalimi dirinya sendiri? Nah, yaitu ketika ia melakukan dosa dan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Tahu gak sih teman-teman, kalau misalkan kita melakukan dosa dan maksiat, itu ibaratnya kita udah ngebuat sebuah lubang besar dalam, lagi gelap, dan pada akhir hidup kita tinggal terjun aja ke lubang itu. Terus gimana? Apakah saya kita tahu enggaknya? Kita lihat di akhir hidup kita. Oke? Sudah katakan juga bahwa hati manusia itu ibarat kertas putih yang belum tersentuh apapun. Ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan, maka bertambah satu titik hitam, dan semakin banyak dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, maka semakin banyak titik hitam itu, dan kemudian hatinya menjadi gelap. Alhamdulillah menjadi. Terus ada nih tips buat kalian yang emang dalam kondisi kayak gini, yang dalam artian sering megang HP nih kan, godaan ngelakuin maksiat itu sangat besar banget kan, apalagi sekarang bulan Ramadan gitu kan. Ya, pertama nih misalkan kalau misalkan kalian megang HP, terus ada kepikiran nih buat maksiat, ada rumusan namanya 3P. Yang pertama tahan, terus ada pikiran itu tahan. Yang kedua langsung masuk ke step yang kedua, yaitu ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dan ketiga, tinggalkan semua perantara yang bisa menimbulkan kita melakukan maksiat. Ingat, ada tahan, ta'awuz, dan tinggalkan. Semua kita dihindari dari bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Mungkin sekian kutum dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan murid datangnya dari saya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga kita selalu diberi keberkahan dalam menjalani bulan yang suci ini. Saya Azam Abdul Aziz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.